Jadi panel surya ini 1 WP itu bisa menyalakan lampu ini selama 12 jam. Ya itu kalau panasnya sih terik banget gitu. Nah ini kelihatannya sepele ya guys, rangkaiannya itu sepele. Cuman dari panel surya nyambung ke kabel, kasih colokan USB sama charger. Udah cuman gitu aja guys. Ini kan lampu belajar yang pada umumnya. Jadi nanti kita bedah ya kenapa bisa nyala 12 jam. Jadi ini kalau dijemur, nah ini aja nyala guys. Mana sih? Ini aja nyala. Nah ini merah nih. Fokusin dulu. Nah ini merah nih. Ini ngecas ini. Dan aku untuk uji cobanya itu aku naikkan di atas sini guys. Di atas sini. Deket dengan panel surya 10 WP. Gitu ya. Oke, dia nyala. Nah, awal mulanya aku uji coba ini dan bisa menyala 12 jam itu karena ceritanya gini guys. Pertama kan aku beli ini guys, ya, beli lampu belajar ini. Nah, itu aku tekan tombolnya ini. Tombolnya ini kan sensor sentuh guys. Tek gitu nyala yang paling redup. Terus tek nyala yang medium, terus tekan sekali lagi nyala yang paling terang. Nah, ceritanya itu aku masang ini, bukan masang, maksudnya aku taruh di dalam di dalam rumah, taruh di atas lemari. Jadi aku nyoba aja buat penerangan pas tidur gitu ya. Pakai mode sekali, dinyalakan sekali, yang paling redup. Lah, ternyata kok sampai pagi itu nggak habis-habis gitu guys. Jadi aku nyalain itu sekitar jam 8 dan jam 9 pagi itu masih menyala gitu. Padahal ini kapasitas baterainya kecil banget guys. Di bawah 1000 mAh. Ya kalau untuk di tempat terang sih lampunya ini nggak seberapa ya terangnya. Tapi kalau untuk di kamar dan di tempat lampu kamar dimatiin semua, itu cukup loh untuk kita buat bisa ngelihat ke sekitar ruangan. Nah, dari sini kan aku berpikir bahwa panel surya 1 WP ini itu bisa pas apabila cuaca terik untuk mengisi baterai 1000 mAh. Bisa penuh dalam waktu sehari. Jadi per 1 WP-nya itu 1000 mAh bisa penuh dalam sehari. Ya. Nah, maka dari sini aku coba bahwa ini untuk ngecas ini memang nggak ada indikator penuh guys, tapi ini bisa nyala sampai pagi gitu guys. Nah terus aku coba di mode yang kedua guys. 1, 2, lebih terang lagi. Itu apa yang terjadi? Dan baterainya ini cuman kuat sampai sekitar jam berapa ya? 11 lah ya. Aku nyalakan mulai dari habis maghrib. Kayaknya nggak nyampe. Sekitar jam 10, 11 lah kurang lebih jam segitu. Dan kemudian aku coba lagi nyalain yang paling terang. Tek. Yang paling terang ini ternyata cuman 1 jam guys. Jadi perbedaannya itu sangat jauh sekali antara yang terang sama yang paling redup. 1 jam vs 12 jam. Nah nanti kalau kalian tertarik silahkan coba sendiri. Lampu seperti ini disuplai pakai 1 WP. Nanti kalau kurang puas kalian bisa tambahkan 2 WP. Kalian bisa tambahkan 3 WP sampai 5 WP maksimal. Dan baterai di sini bisa kalian tambahkan jadi 5000 mAh. Ya cuman sayangnya nggak otomatis guys. Ya itu sih nggak masalah. Itu kan hanya tambahan mode gitu, fitur. Yang penting ini bagi pemula banget. Ini sangat bermanfaat loh guys. Untuk edukasi anak-anak kita gitu ya. Itu sangat bermanfaat sekali.
Nah guys, mode yang paling redup, medium, sama yang terang. Nah seperti ini. Aku pakai yang paling redup. Aku nggak nyangka ternyata bisa gitu ya. Bisa sampai 12 jam. Ya mungkin di saat-saat terakhirnya dia sudah mulai meredup nih guys. Tapi kalau di tempat gelap itu asli kita masih bisa jalan ngelihat lingkungan gitu ya. Daripada nggak ada lampu sama sekali. Walaupun di akhirnya itu dia agak redup. Dan panel surya ini 1 WP yang sering aku bikin video juga itu lumayan lah ya buat ngetes-ngetes, ternyata bisa. Nah, penggunaan ini kalian bisa uji cobakan di rumah. Uji coba pakai mode yang pertama, uji coba pakai mode yang kedua, terus mode yang paling terang seperti apa. Karena mungkin nanti kapasitas baterainya kalau kita dapat kan kadang ya nggak real seperti punyaku dan punyamu bakal sama gitu kapasitasnya, belum tentu ya guys ya, walaupun sama-sama merek. Karena ya lagi-lagi namanya pembuatan yang buat orang itu pasti tetap ada perbedaan, ada selisih, nggak bisa sama persis 100%. Terus ini guys, aku ada sedikit tambahan nih, terutama bagi para YouTuber pemula. Sempat ada teman-teman atau para subscriber atau viewer yang belum subscribe itu, beliau banyak yang bertanya, Mas, cara nge-YouTube tuh gimana, terus cara kita dapetin duit dari YouTube tuh gimana, ada yang bertanya seperti itu. Nah di video ini akan aku sisipkan jadi informasi-informasi singkat seputar YouTube gitu ya. Kalau kita mau nge-YouTube itu saran aku ya guys, itu yang penting dasarnya kita ngupload video dulu dengan satu bidang gitu ya. Misalnya kalian masak ya masak aja gitu. Misalkan kalian itu tukang ya pertukangan aja. Jadi kita ini tujuannya membuat video itu untuk orang yang sudah subscribe kita gitu. Tujuan utamanya kan di situ. Nah, setelah itu tercapai, jadi ketika kita upload pertama kali ya, itu kan penonton pertama kita itu adalah subscriber kita. Nah, kalau subscriber kita itu banyak yang nonton, nanti rekomendasi video tersebut ke penonton baru itu akan lebih baik. Misal nih, aku baru upload jret, subscriberku misalnya ini kan 5.000 ya guys, ada yang nonton 10%, apa 20%, ya 20%, 1.000 aja gitu. Nah karena ditonton 1.000 orang dari subscriberku, maka algoritma YouTube terpicu, lah ini videonya lumayan nih, subscribernya ternyata ditonton, lah akhirnya direkomendasikan juga ke lebih banyak orang yang belum pernah menemui channel kita gitu ya guys. Nah itu barengan dengan orang yang sedang nyari kata kunci yang mirip judul kita. Kirain ada orang nyari kayak denger suara kulonuwun gitu, kulonuwun. Jadi rungan-runganan guys, kayak dengerin apa gitu. Aku bikin konten tuh pasti gembrobios akhir-akhir ini semenjak berat badanku itu sekitar 14 kilo naiknya gitu ya. Naik 14 kilo selama PPKM guys, kejam. Jadi mudah sekali berkeringat atau gembrobios. Mungkin ke depan aku akan sedikit demi sedikit menambahkan cara nge-YouTube ya. Itu mungkin aku sisipkan aja di video-video aku yang masih berbau PLTS, karena kalau aku mau bikin judul seputar YouTube juga itu kayaknya rekomendasinya dari YouTube-nya kurang bagus, karena memang arahku ini di channelku adalah channel PLTS gitu guys, seputar panel surya, seputar baterai, dan seputar pembangkit listrik gitu ya. Pokoknya itu nanti ke depan memang harapanku mau ngerakit pembangkit listrik tenaga angin, cuman itu. Maaf ya guys yang
yang menunggu pembangkit listrik tenaga angin, ini saya benar-benar nunggu budget dulu. Pokoknya saya insya Allah nggak akan berhenti nge-YouTube selama aku masih bernafas. Itu aja yang harus diyakini. Ya mungkin kalau sibuk gitu ya, mungkin nggak upload dulu, cuman kayak gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.